Halo semuanya, selamat datang di tutorial for Biochemistry untuk mata kuliah Biokimia Umum. Biokimia Umum merupakan mata kuliah layanan dari Departemen Biokimia yang banyak diambil oleh mahasiswa IPB, sehingga kami berharap dengan dilangsungkannya tutorial secara online ini dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan soal-soal ujian untuk mata kuliah Biokimia Umum nanti. Tutorial ini dilaksanakan oleh Divisi Research and Education dari Community of Research and Education in Biochemistry atau CREBS. Tutorial ini berlangsung dalam 14 kali pertemuan berdasarkan 14 pertemuan yang ada di kelas. Dan di sini merupakan pertemuan yang pertama, yaitu mengenai gugus fungsi dan proses biokimia di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, apa yang dimaksud dengan gugus fungsi? Gugus fungsi merupakan sekumpulan atom di dalam suatu molekul yang atom-atom tersebut berdekatan dan mampu memberikan suatu karakteristik khusus kepada molekul tersebut. Gugus fungsi ini sangat umum ditemukan di dalam semua molekul yang ada di dalam makhluk hidup. Sebagai contoh, di sini ada gugus fungsi hidroksil atau alkohol dengan rumus OH, karbonil, ada dua jenis karbonil, yaitu aldehid dengan rumus COH, lalu keton dengan rumus CO, lalu ada gugus karboksil atau COOH, lalu ada gugus amina atau amino, ini dengan rumus RNH. Lalu selanjutnya ada amida yang memiliki struktur CONH. Di sini juga terdapat jenis gugus fungsi lain, yaitu ada gugus fungsi guanidin, selanjutnya ada gugus fungsi metil atau CH3, lalu ada gugus fungsi etil atau C2H5, lalu ada gugus fungsi fenil atau kita kenal dengan istilah benzena, lalu ada gugus fungsi imidazol, dan ada gugus fungsi sulfidril dengan rumus SH. Nah, di sini juga terdapat beberapa jenis gugus fungsi lainnya, yaitu ada gugus fungsi disulfida, yaitu berupa ikatan antara dua atom sulfur. Nah, gugus fungsi disulfida ini umum ditemukan pada protein-protein yang mengandung jenis asam amino cysteine. Selanjutnya, ini adalah gugus fungsi fosforil. Gugus fungsi ini merupakan gugus fungsi yang memiliki energi tinggi karena mampu melakukan resonansi, dan gugus fungsi ini ditemukan pada senyawa pembawa energi seperti ATP serta ADP. Selanjutnya ada gugus fungsi ester dan ada gugus fungsi tioester. Perbedaan utama antara ester dengan tioester adalah atom antaranya. Kalau ester itu atom antaranya adalah oksigen, sementara tioester itu atom antaranya adalah sulfur. Lalu ada ether. Ether ini adalah oksigen di antara dua rantai karbon dengan rumus ROR. Lalu anhidrida asam karboksilat, yaitu penggabungan dari dua asam karboksilat dan melepaskan satu atom H2O. Lalu di sini ada gugus fungsi lainnya, yaitu ada gugus fungsi anhidrida campuran atau namanya asil fosfat ya. Nah, anhidrida campuran ini biasanya merupakan campuran antara asam karboksilat dengan gugus fungsi fosforil, sehingga terbentuk ikatan antara atom P pada fosforil dengan atom O pada gugus karboksilat. Lalu selanjutnya di sini ada gugus fungsi fosfoanhidrida, di mana gugus fungsi ini adalah penggabungan antara dua gugus fosforil. Nah, gugus fungsi ini umum ditemui pada senyawa pembawa energi seperti ATP dan ADP. Nah, R ini menunjukkan hidrokarbon yang mengikat gugus fungsional, sehingga R ini adalah rantai karbon yang mengikat gugus fungsi tersebut. Nah, suatu biomolekul umumnya merupakan molekul polifungsional, atau biomolekul merupakan suatu molekul yang memiliki beragam gugus fungsi di dalamnya, sehingga biomolekul ini memiliki struktur yang khas jika dibandingkan dengan senyawa-senyawa kimia lainnya. Nah, gugus fungsi yang umum ditemui pada biomolekul yaitu ada karboksil, ada amina, ada imidazol, ada metil, ada hidroksil, ada fenil, ada fosfoanhidrida, ada fosforil, ada ester dan tioester, lalu ada amida dan sebagainya. Bisa dilihat sendiri di slide tersebut bahwasanya gugus fungsi itu tersebar mulai dari asam amino seperti histidin, lalu ada dari hormon seperti epinefrin, lalu ada senyawa
yang berperan sebagai prekursor di dalam proses metabolisme pada siklus Krebs, yaitu asetil CoA. Gugus fungsi pertama yang akan kita bahas ialah gugus fungsi hidroksi atau alkohol. Nah, gugus fungsi alkohol merupakan gugus fungsi dengan rumus umum ROH. OH-nya sendiri itu merupakan gugus fungsi hidroksinya yang menjadi tempat berlangsungnya reaksi yang melibatkan alkohol. Alkohol itu merupakan gugus fungsi yang sangat umum dijumpai pada berbagai molekul, baik molekul organik maupun molekul anorganik. Dan alkohol ini merupakan senyawa yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya ialah alkohol yang digunakan untuk pembersih luka, maupun alkohol berupa etanol atau bioetanol hasil produksi fermentasi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar. Selanjutnya, alkohol memiliki sifat yang polar. Hal ini dikarenakan adanya kepolaran di antara atom O dan H karena adanya perbedaan keelektronegatifan yang cukup jauh antara atom O yang keelektronegatifannya tinggi dengan atom H yang keelektronegatifannya cukup rendah. Namun, sifat alkohol yang polar ini umumnya hanya ada pada senyawa alkohol yang memiliki jumlah atom karbon yang pendek. Sebagai contoh, untuk alkohol etanol yaitu dengan 2 atom karbon ini akan lebih polar jika dibandingkan dengan propanol yang memiliki 5 atom karbon. Hal ini dikarenakan semakin panjang rantai karbon pada alkohol, maka kepolaran tersebut akan menurun dikarenakan atom C pada hidrokarbon itu bersifat nonpolar dan hidrofobik sehingga sangat menurunkan kepolaran dari senyawa alkohol tersebut. Nah, ada 3 jenis alkohol berdasarkan letak C primer. Nah, apa itu C primer atau C alfa? C alfa ini merupakan atom C yang mengikat gugus OH tersebut. Jadi atom C alfa ini adalah atom C yang mengikat gugus OH secara langsung. Nah, berdasarkan atom C alfanya ada 3 jenis alkohol. Yang pertama ialah alkohol primer, di mana alkohol primer ini atom C alfanya mengikat satu atom C lain, sehingga kedua tangan lainnya mengikat dua atom hidrogen dan satunya mengikat gugus OH. Nah, alkohol kedua ya alkohol sekunder. Alkohol sekunder merupakan alkohol yang atom C alfanya itu mengikat dua atom karbon. Hal ini menyebabkan hanya ada satu lengan pada karbon yang mengikat hidrogen dan satunya lagi mengikat gugus OH. Dan yang terakhir ialah alkohol tersier. Alkohol tersier ini adalah atom C alfanya dia mengikat 3 atom C lain sehingga dia tidak memiliki atom H dan satunya mengikat gugus OH. Sebagai pembedaan yang mudah, untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier dengan mudah, teman-teman bisa melihat dari jumlah atom hidrogen yang ada pada atom C alfanya. Alkohol primer, ini atom C alfanya mengikat 2 atom hidrogen. Alkohol sekunder, atom C alfanya itu mengikat 1 atom hidrogen, dan alkohol tersier, atom C alfanya tidak mengikat atom hidrogen. Alkohol merupakan senyawa yang sangat umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alkohol yang paling umum dijumpai ini ada 2 jenis. Yang pertama ialah etil alkohol atau etanol, dan yang kedua ialah metil alkohol atau metanol. Nah, ingin saya jelaskan bahwasanya penamaan alkohol ini sebenarnya sama dengan penamaan hidrokarbon secara umum. Namun, penamaan alkohol ini di akhir penamaan hidrokarbonnya itu diubah menjadi ol. Sebagai contoh, jika kita memiliki senyawa metana atau CH4, di mana satu H-nya lepas dan digantikan oleh gugus OH, maka ujung penamaan itu berubah dari metana menjadi metanol. Sebagaimana metana, maka etana juga kalau misalkan dia ditempeli oleh atom OH, oleh gugus OH, maka dia akan berubah namanya menjadi metanol. Begitupun dengan propanol, butanol, pentanol, dan seterusnya. Nah, di sini ada metil alkohol atau metanol, di mana metil alkohol ini memiliki sifat yang sangat toksik karena dia memiliki sifat toksik yang sangat kuat sehingga dia sangat dihindari pada berbagai industri pangan.
Selanjutnya, metil alkohol ini mampu menyebabkan kebutaan pada mata, dikarenakan dia memiliki sifat yang destruktif terhadap jaringan mata. Selanjutnya ialah alkohol kayu. Alkohol kayu ini memiliki sifat yang destruktif karena dia dihasilkan dari penyulingan yang pada suhu tinggi ya, sehingga alkohol kayu ini sering dimanfaatkan sebagai pelarut. Nah, selanjutnya alkohol kayu ini diproduksi atau diperoleh dari proses pemanasan kayu dalam kondisi anaerob tanpa udara sampai hancur, sehingga uap yang terbentuk akan dikumpulkan dan dicairkan sehingga terbentuk alkohol dari kayu tersebut. Selanjutnya di sini ada etil alkohol atau etanol. Nah, etil alkohol ini dalam dosis yang banyak dia bersifat racun juga. Namun dalam dosis rendah dia sering dimanfaatkan sebagai minuman beralkohol, meskipun dalam agama Islam hal tersebut dilarang. Pada minuman beralkohol, konsentrasi etanolnya itu di bawah 45%. Selain itu juga alkohol itu dapat ditemukan dari hasil fermentasi biji-bijian maupun fermentasi umbi-umbian. Seperti tape yang dihasilkan dari fermentasi singkong oleh bantuan ragi Saccharomyces cerevisiae maupun bantuan ragi Mucor spp. Etil alkohol untuk minuman, sebagaimana telah disebutkan bahwasanya etanol atau etil alkohol ini dapat dimanfaatkan sebagai minuman beralkohol. Nah, etil alkohol ini dihasilkan dari fermentasi biji-bijian, bahan bergula, maupun dari pati pada umbi-umbian. Dengan persamaan reaksi C6H12O6 atau glukosa pada substrat tersebut akan difermentasi oleh bantuan ragi. Umumnya yang paling sering digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae atau khamir menjadi 2 senyawa etanol dan 2 senyawa CO2 yang akan dilepaskan ke udara. Sehingga fermentasi ini ditandai dengan terbentuknya gas karbon dioksida yang menimbulkan rasa hangat pada substrat yang difermentasi. Nah, etil alkohol ini juga selain dimanfaatkan untuk minuman, dia juga sering dimanfaatkan untuk menjadi pelarut dalam industri. Nah, pada produksinya, selain diproduksi dari fermentasi biji-bijian, etil alkohol ini juga sering diproduksi dari proses perubahan ya atau konversi dari etilena dengan bantuan katalis H2SO4 dengan bantuan H2O dan dibentuklah etanol. Etilena sendiri merupakan hasil pengolahan minyak bumi pada fraksi-fraksi tertentu dan etilena ini akan diubah menjadi etanol. Namun yang fungsi etanol ini dia tidak digunakan sebagai minuman namun digunakan untuk pelarut dalam industri-industri tertentu. Selanjutnya di sini adalah glukosa. Glukosa ini merupakan suatu karbohidrat. Nah, karbohidrat merupakan senyawa yang disebut sebagai polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Dengan kata lain, karbohidrat merupakan suatu senyawa karbon yang memiliki banyak gugus OH atau alkohol di dalamnya serta memiliki satu gugus aldehid atau satu gugus keton. Nah, mungkin untuk glukosa ini akan lebih dibahas mendetail nanti di pertemuan tentang karbohidrat. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwasanya glukosa ini merupakan karbohidrat yang paling umum dijumpai dikarenakan glukosa ini merupakan karbohidrat primer atau monosakarida yang terdapat di dalam darah manusia atau disebut dengan gula darah. Nah, selanjutnya senyawa alkohol lain yang terdapat dalam tubuh manusia ialah kolesterol. Kolesterol ini merupakan suatu sterol atau lipid yang tidak tersabunkan dan memiliki gugus alkohol atau hidroksil di dalamnya. Sehingga kolesterol ini pada satu sisinya dia bersifat polar, namun di sisi yang lainnya, terutama di sisi yang lipidnya itu dia tidak bersifat polar alias non-polar. Akibatnya kolesterol ini mampu menyusup ke dalam membran sel dan dia mampu mempengaruhi likuiditas atau kecairan membran tersebut. Nah, kolesterol ini merupakan penyusun utama batu empedu, sehingga kolesterol ini dapat mengeras membentuk batu empedu. Selanjutnya, kolesterol ini juga dapat mengeras di dinding pembuluh darah dan menyebabkan timbunan lemak pada pembuluh darah yang disebut dengan aterosklerosis. Nah, di sini merupakan reaksi-reaksi yang melibatkan gugus alkohol. Yang pertama ialah reaksi esterifikasi atau pembentukan ester. Alkohol dapat bereaksi dengan asam organik seperti asam karboksilat dan membentuk ester
serta air, sehingga reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi dehidrasi atau pelepasan air. Nah, reaksi esterifikasi ini juga dapat terjadi antara alkohol dengan asam fosfat. Dan mekanisme reaksinya sama, yaitu ada pelepasan molekul air sehingga terbentuk ester asam fosfat atau disebut juga alkohol fosfat. Nah, kita lihat bahwasanya di sini ketika etanol dan asam asetat bereaksi, atom H dari gugus OH etanol akan lepas, lalu gugus OH pada COOH asam asetat akan lepas juga sehingga membentuk H2O. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya atom H yang ada pada H2O itu terbentuk dari alkohol, sementara atom gugus OH-nya itu terbentuk dari senyawa asam karboksilat yang bereaksi. Nah, di sini merupakan reaksi kedua yang melibatkan alkohol, yaitu reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi penambahan atom O atau pelepasan atom H dari suatu senyawa. Selain itu, reaksi oksidasi juga memiliki definisi lain, yaitu merupakan reaksi yang kehilangan elektron. Sehingga suatu senyawa yang mengalami oksidasi itu dipastikan akan mengalami kehilangan elektron, kehilangan hidrogen, atau penambahan atom oksigen. Nah, lawan dari reaksi oksidasi adalah reaksi reduksi. Kebalikannya, reaksi reduksi ini merupakan reaksi yang dimana suatu senyawa akan kehilangan oksigen, memperoleh hidrogen, atau memperoleh elektron. Saya ulangi, reaksi reduksi merupakan reaksi yang kehilangan oksigen, memperoleh hidrogen, atau memperoleh elektron. Nah, alkohol ini berdasarkan jenisnya dapat dioksidasi. Jika dia ada alkohol primer, maka alkohol primer tersebut dapat dioksidasi menjadi aldehida atau menjadi asam karboksilat. Atau bisa juga dari alkohol primer dioksidasi menjadi aldehida, lalu dari aldehida tersebut dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Nah, nanti itu tergantung kepada jenis reaksi atau reagen yang digunakan. Selanjutnya, alkohol sekunder ini dapat dioksidasi menjadi keton. Sementara untuk alkohol tersier ini tidak dapat dioksidasi dikarenakan atom C-nya sudah memiliki halangan sterik yang cukup besar sehingga dia tidak dapat lagi mengalami reaksi substitusi nukleofili. Selanjutnya ialah gugus fungsi amina atau amino. Gugus fungsi ini merupakan gugus fungsi turunan dari senyawa amonia atau NH3 yang amonia tersebut digantikan satu atau lebih atom hidrogennya dengan rantai karbon atau R. Nah, sebagaimana alkohol, ada 3 jenis amina yang umum dijumpai, yaitu amina primer, amina sekunder, dan amina tersier. Pada amina primer ini atom N-nya hanya mengikat 2 atom hidrogen. Pada amina sekunder itu atom N-nya hanya mengikat 1 atom hidrogen, dan pada amina tersier ini atom N-nya tidak mengikat atom hidrogen karena 3 lengannya sudah mengikat rantai karbon yang berbeda. Senyawa amina banyak jenisnya ya, ada yang organik maupun yang anorganik. Sebagai contoh ada senyawa amina yang disebut dengan etanol amin. Nah, ini merupakan senyawa amina anorganik ya yang banyak dijumpai pada industri-industri kimia organik. Selain itu ada pula amina organik sebagai contohnya pada kolin, pada norepinefrin, pada epinefrin, pada stimulan alami tubuh, dan juga pada metabolit sekunder yang ditemukan pada tumbuhan. Nah, di sini merupakan reaksi yang melibatkan gugus amina, yaitu adalah reaksi substitusi atau pergantian gugus fungsi di antara dua molekul yang berbeda. Nah, reaksi substitusi ini terjadi ketika kita mereaksikan asil halida dengan amina primer atau sekunder dan membentuk senyawa amida dan melepaskan produk sampingan berupa HX atau asam halida. Nah, mekanismenya ketika asil halida bereaksi dengan amina primer atau sekunder, ini senyawa atom halogen pada asil halida akan lepas dan membentuk ikatan dengan atom H pada amina. Selanjutnya, ikatan pada HX tersebut akan lepas dari struktur amina sehingga akan membentuk HX sebagai produk sampingan. Lalu senyawa amina yang terbentuk ini akan mengikat atom C pada asil halida yang ada sehingga membentuk produk utama berupa amida. Selain itu juga reaksi substitusi ini dapat berlangsung ketika kita mereaksikan
amina dengan asam karboksilat sehingga akan diperoleh senyawa amida dan melepaskan air. Selanjutnya di sini adalah reaksi alkilasi atau reaksi penambahan gugus alkil. Gugus alkil merupakan gugus alkana atau rantai alkana atau rantai hidrokarbon lurus yang kehilangan satu atom hidrogennya. Nah, di sini reaksi alkilasi terjadi ketika amina primer atau sekunder direaksikan dengan halo alkana. Sebagai contoh, di sini dapat kita ambil contoh ada amina primer seperti etilamina yang kita reaksikan dengan halo alkana tersier, maka akan kita peroleh senyawa yang memiliki gugus amina serta melepaskan reaksi serta melepaskan produk sampingan berupa asam halogen atau HX. Nah, di sini ada reaksi selanjutnya yaitu reaksi dehidrogenasi dan reaksi hidrolisis. Nah, reaksi dehidrogenasi dan reaksi hidrolisis ini terjadi pada amina primer dan membentuk produk antara yaitu imina dan menghasilkan produk akhir yaitu gugus keton. Reaksi dehidrogenasi merupakan reaksi penghilangan atom hidrogen dari struktur molekul dan reaksi hidrolisis ini merupakan reaksi pemecahan dengan bantuan senyawa H2O atau air. Selanjutnya di sini adalah gugus fungsi aldehida dan keton. Nah, gugus fungsi aldehida dan keton ini dia memiliki persamaan yaitu adanya gugus fungsi karbonil atau gugus fungsi C double bond O pada strukturnya. Namun yang membedakan ialah pada aldehida itu rumus umumnya adalah RCOH, namun pada keton ini rumus umumnya adalah RCOR. Nah, pada aldehida ini gugus karbonilnya ini selalu terletak di atom C yang pertama, namun pada keton ini gugus karbonilnya tidak mungkin terletak di atom karbon yang pertama. Pasti dia berada di antara atom karbon yang pertengahan. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh senyawa aldehida. Aldehida ini merupakan senyawa yang dapat larut dalam air jika jumlah karbonnya rendah karena dia memiliki sifat yang masih polar. Sebagai contoh ada formaldehida atau formalin. Senyawa ini sangat umum dijumpai di masyarakat karena dikenal sebagai pengawet mayat karena memiliki bau yang cukup menyengat, dan juga formaldehida ini memiliki sifat disinfektan yang sangat kuat karena dia bersifat sebagai oksidator kuat. Formaldehida ini juga dapat digunakan untuk membuat plastik maupun untuk mengawetkan preparat biologis seperti awetan hewan-hewan, awetan organ tumbuhan maupun awetan organ-organ manusia. Selanjutnya di sini merupakan gugus fungsi keton, yang gugus karbonil ini pasti terletak di bagian tengah rantai karbon. Ada keton yang sangat umum dijumpai pada kehidupan sehari-hari yaitu ialah aseton. Aseton ini sangat sering dijumpai karena umum digunakan sebagai pelarut organik maupun untuk menghilangkan cat kuku atau kutek, serta digunakan sebagai vernis untuk mengkilatkan furnitur. Di sini aseton diperoleh dari oksidasi alkohol sekunder atau berupa isopropil alkohol yang dioksidasi dan menghasilkan aseton. Nah, di sini ada reaksi-reaksi yang melibatkan gugus fungsi aldehida dan keton, yaitu reaksinya adalah reaksi oksidasi dan reaksi reduksi atau reaksi redoks. Aldehida dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat dengan bantuan reagen-reagen tertentu. Yang kedua, reaksi reduksi, di mana aldehida dapat direduksi menjadi alkohol primer, sementara keton dapat direduksi menjadi alkohol sekunder. Dikarenakan reaksi reduksi ini merupakan kebalikan dari reaksi oksidasi alkohol primer yang membentuk aldehida, serta kebalikan dari reaksi oksidasi alkohol sekunder yang menghasilkan keton. Sementara keton tidak dapat dioksidasi lagi. Senyawa polimer merupakan suatu senyawa yang tersusun atas senyawa-senyawa kecil yang disebut monomer. Polimer atau disebut juga makromolekul ini banyak jenisnya. Secara umum dibagi menjadi dua. Ada polimer yang adisi serta polimer yang kondensasi. Polimer adisi merupakan polimer yang diperoleh dari penggabungan
2 atau lebih senyawa-senyawa monomer yang senyawa polimer adisi ini memiliki suatu ciri khas, yaitu tidak adanya pelepasan molekul pada reaksi polimerisasi atau pembentukan polimernya. Serta senyawa polimer adisi ini umumnya merupakan senyawa-senyawa yang dibentuk dari struktur monomer yang sangat sederhana dan umumnya merupakan senyawa-senyawa yang bersifat sintetis atau diproduksi oleh industri. Sebagai contoh, senyawa polimer adisi yang cukup terkenal adalah PVC atau polyvinyl klorida. Dia dibentuk dari monomer vinyl klorida dan umum digunakan sebagai bahan pembuatan pipa paralon. Selanjutnya ada polimer kedua, yaitu polimer kondensasi. Nah, polimer kondensasi ini merupakan penggabungan 2 atau lebih makromolekul yang dua atau lebih monomer yang masing-masing monomer itu memiliki kekhasan, yaitu memiliki minimal 2 gugus fungsi yang berbeda. Nah, pada proses kondensasinya, polimer kondensasi ini dia akan melepaskan air atau molekul kecil lainnya sehingga disebut sebagai reaksi kondensasi atau reaksi dehidrasi. Senyawa polimer kondensasi ini umumnya merupakan senyawa polimer yang bersifat alami dan umum dijumpai pada sel makhluk hidup seperti pati atau polisakarida, lalu ada selulosa, ini pada tumbuhan, untuk pada hewan itu adalah glikogen, lalu ada protein. Protein ini merupakan polimer yang monomernya merupakan asam amino. Kalau tadi sakarida itu atau karbohidrat, monomernya adalah monosakarida berupa glukosa atau monosakarida lainnya. Yang keempat ialah DNA atau RNA. Nah, DNA atau RNA ini merupakan polinukleotida atau asam nukleat dengan monomernya merupakan nukleotida. Isomer ini merupakan senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi mempunyai struktur atau bentuk konfigurasi yang berbeda. Nah, secara umum isomer ini dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan isomer struktur serta isomer ruang. Isomer struktur sendiri ini merupakan isomer-isomer yang umumnya dia lebih sederhana karena isomer ini hanya perbedaannya terkait dengan peletakan konfigurasi atom-atom pada molekul. Ada kurang lebih 3 jenis isomer struktur. Yang pertama adalah isomer kerangka. Nah, isomer kerangka ini terjadi jika rumus molekulnya sama tetapi rantai induknya berbeda. Selanjutnya isomer posisi merupakan isomer yang terjadi jika rumus molekul dan rantai induknya sama, tetapi posisi cabang atau gugus penggantinya berbeda. Yang ketiga adalah gugus fungsi. Isomer gugus fungsi ini terjadi jika adanya perbedaan perbedaan gugus fungsi namun rumusnya masih sama. Gugus fungsi ini umumnya terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki gugus fungsi yang memang sangat mirip atau sangat serupa namun tetap ada perbedaan pada peletakannya, seperti contohnya pada aldehida dengan keton. Selanjutnya ada isomer ruang. Isomer ruang ini merupakan isomer yang terkait dengan perbedaan optik dan perbedaan konfigurasi gugus-gugus dalam molekul. Namun ini strukturnya sudah berbeda dan memiliki bidang keisomeran yang berbeda juga. Nah, ada 2 jenis isomer ruang. Yang pertama adalah isomer geometri. Ini dikenal dengan isomer cis-trans. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam arah orientasi atom-atom pada molekul. Sebagai contoh, kalau misalkan isomer cis itu berarti molekul tersebut cis ini merupakan molekul yang kedua gugus fungsi atau kedua atom yang sama ini terletak pada bidang yang sama. Sementara pada molekul trans ini dia berbeda bidang. Misalkan atom hanya terletak pada bidang yang berbeda. Selanjutnya ada isomer optik atau enantiomer. Nah, isomer optik ini umumnya dia isomer cermin disebut juga isomer cermin, dan isomer enantiomer ini dia pencerminan, sehingga sebagaimana kita mencerminkan bayangan tubuh kita itu pencerminan tapi tidak dapat ditempel atau tidak dapat ditimpa, sehingga isomer enantiomer ini dia hanya terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki kepusat atom cekiral. Cekiral sendiri merupakan
atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Berdasarkan jenis percabangannya, ada polimer-polimer yang tidak bercabang serta ada polimer yang memiliki percabangan pada strukturnya. Berdasarkan jenis monomer yang menyusunnya, ada yang disebut dengan homopolimer yang hanya disusun oleh satu jenis monomer yang sama, serta ada heteropolimer yang disusun oleh monomer-monomer berbeda, yaitu 2 atau lebih jenis monomer yang menyusunnya. Sebagai contohnya, homopolimer ini adalah polisakarida seperti pati, karena dia hanya tersusun dari satu jenis monomer yang sama, yaitu glukosa. Dan ada pati yang tidak bercabang, sebagai contohnya ialah amilosa, serta ada yang bercabang seperti amilopektin dan glikogen. Selanjutnya untuk heteropolisakarida itu yang umum dijumpai ialah protein, karena protein ini memiliki monomer yang sangat beragam, yaitu ada 20 jenis asam amino yang mampu membentuk protein. Di sini terdapat reaksi-reaksi organik dalam proses biokimia makhluk hidup. Yang pertama ialah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi yang menambah atom O, mengurangi atom H, serta mengurangi elektron dalam suatu molekul. Mungkin tadi sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Serta reaksi reduksi. Reaksi reduksi ini merupakan reaksi penambahan atom H, pengurangan atom O, serta penambahan elektron pada suatu senyawa. Nah, reaksi reduksi oksidasi ini dapat berlangsung secara bersamaan dan umum disebut sebagai reaksi redoks. Reaksi redoks ini dapat terjadi pada senyawa pembawa elektron seperti contohnya NAD dan NADH. Nah, ini berlangsung pada siklus metabolisme makhluk hidup seperti contohnya pada siklus transport elektron maupun pada siklus Krebs. Selanjutnya, yang kedua adalah reaksi pemindahan gugus fungsi di dalam atau antara molekul. Ini sering terjadi pada proses metabolisme juga. Hal ini dikarenakan untuk membentuk suatu biomolekul itu diperlukan beragam atom dan beragam gugus fungsi yang diperlukan. Nah, sebagai contoh di sini ada perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan koenzim ATP dan membentuk produk akhir berupa glukosa 6-fosfat dan ADP. Nah, terjadi transfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa dan ditempelkan di atom C nomor 6 pada glukosa sehingga akan terbentuk glukosa 6-fosfat. Nah, reaksi ini merupakan reaksi pertama dari rangkaian glikolisis atau pemecahan glukosa menjadi pirufat, dan reaksi pertamanya adalah reaksi ini, yaitu pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Seluruh reaksi yang berlangsung di proses biokimia itu harus dibantu oleh enzim, dikarenakan jika tidak dibantu oleh enzim maka reaksi tidak dapat berjalan dikarenakan energi aktivasi yang cukup besar. Reaksi ketiga adalah reaksi penambahan air atau hidrasi serta reaksi pengurangan molekul air atau dehidrasi. Reaksi hidrasi ini umumnya merupakan reaksi hidrolisis atau pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana atau monomer yang lebih kecil. Air ini digunakan untuk membentuk gugus fungsi di antara dua monomer yang akan dipecah. Sebagai contoh di sini ada reaksi hidrolisis protein, di mana ikatan peptida yang terbentuk antara dua monomer asam amino ini akan dipecah dengan bantuan air sehingga akan terbentuk gugus amina dan gugus karboksil pada asam amino yang dipecah. Kebalikannya, reaksi dehidrasi ini merupakan reaksi polimerisasi kondensasi, yaitu pembentukan polimer alami yang akan melepaskan atom senyawa H2O. Sebagai contoh, di sini terdapat reaksi polimerisasi protein yang akan membentuk ikatan peptida antara dua residu asam amino dan melepaskan molekul H2O. Di sini merupakan reaksi keempat, yaitu reaksi pemutusan ikatan kimia atau disebut juga dengan reaksi cleavage. Nah, reaksi ini umumnya terjadi pada proses katabolisme atau pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang akan melepaskan energi sehingga dapat digunakan untuk keperluan sel. Nah, reaksi pemutusan ikatan kimia ini contohnya ialah reaksi fruktosa 1,6 bifosfat yang dipecah menjadi dihidroksiaseton fosfat serta gliseraldehid 3-fosfat. Reaksi ini merupakan rangkaian reaksi keempat dari reaksi glikolisis yang terjadi pada katabolisme glukosa.
Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan gugus fungsi dan proses biokimia di dalam sel makhluk hidup. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua mengenai materi biokimia umum kali ini. Eh, Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk video dan channel ini. Mudah-mudahan channel ini dapat terus memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa terus ikuti serial tutorial biokimia umum ini agar teman-teman semua dapat memahami materi biokimia umum dengan baik. Sekian, sampai jumpa di rangkaian tutorial biokimia umum selanjutnya.